ibumu kayak apa, bapakmu kayak apa gitu ya. Itu jangan jadi alasan untuk kemudian berlaku yang destruktif. Bersyukur lewat mereka lah kamu ada dan hadir di dunia ini. Halo teman-teman, kembali lagi di channel SHD TV. Kali ini kita kembali lagi bersama Pak SHD. Halo Pak SHD. Halo Noval. Gimana kabarnya Lucu Pak banget SHD? Noval manggil saya Pak SHD. Biasanya manggilnya apa sih? Biasanya Abi. Abi itu artinya apa? Ayah, Bapak. Iya, dalam bahasa bapakku Arab. ya. Bapak. Iya, dalam bahasa Arab ya. Iya. Karena kan memang dulu saya sangat religius, sehingga ya budaya yang berkembang di rumah juga mengacu pada ya budaya religius itu, termasuk cara panggilnya kan jadi Arab kan Arab. gitu ya, nggak apa-apa kan, esensinya adalah bapak ayah gitu ya, itu zaman dulu ya, nggak usah dirubah juga, santai aja. Oke, jadi mau tanya apa sekarang, atau saya aja yang tanya ya? Saya mau tanya kepada anak saya. Apakah seorang Setio Hajat Dewantoro yang merupakan pendiri dan pengasuh atau guru di Pesona Matahari pernah memaksakan ajarannya kepada anak-anaknya? Pernah memaksa Noval, kakak Noval, adik-adik Noval untuk mengikuti ajaran ini? Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Jadi dibebasin gitu ya? Ya dibebasin dan ya mungkin karena pertumbuhan setiap anak kan beda-beda juga gitu Pak. Jadi ya ini Pak atau Abi? Bebas. Yang nyaman, yang membuat Noval jadi rileks. Ya buat relax. Mungkin Pak aja ya biar. Ya bebas. Jadi Pak, kalau dari yang Nopal lihat sendiri, ya Nopal sendiri belajar itu bukan karena dipaksakan gitu. Jadi ya semuanya emang dari hati yang paling dalam itu ingin memperdalam mindfulness ini gitu Pak. Nah kalau anak-anak yang lain kan mungkin kurang tertarik ya, namanya juga orang kan pasti punya ketertarikan yang berbeda-beda Pak. Jadi ya nggak ada pemaksaan di dalam pembelajaran mindfulness ini gitu, atau belajar hening ini. Oh, terus ada nggak perbedaan sayang atau perbedaan kasih kepada anak yang belajar mindfulness sama yang tidak belajar mindfulness? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, sama berarti ya? Sama. Adil gitu ya? Adil. Lucu. Oke, sekarang silakan Noval yang bertanya. Tadi setelah beberapa sesi kita sudah mencoba untuk memperdalam dari Pak SHD sendiri, asal mulanya Pak SHD mulai belajar spiritual atau belajar mindfulness dan lain sebagainya. Nah sekarang ini ada Pak SHD ada sesuatu yang menurut Noval nih itu dibutuhkan gitu. Oke. Kayak Apa misalnya itu? Di sini yang paling pengen Noval tahu itu cara atau rumus kita untuk bisa mencapai kesuksesan gitu. Kesuksesan itu bukan cuma duniawi gitu, tapi juga kita seimbang di jiwa kita atau di kedalaman dari diri kita itu bagaimana cara untuk mengolah atau mengasah itu. Pertama, kita harus punya persepsi yang tepat tentang kesuksesan. Jangan kita hanyut atau terjebak dalam ilusi tentang kesuksesan. Kesuksesan itu bukan hanya tentang menjadi kaya secara finansial, bukan hanya mencapai jabatan tertentu, bukan sebetulnya. Ya. Sukses itu tentang satu, kita bisa mencapai versi terbaik diri kita. Jadi setiap orang itu kan punya potensi atau punya talenta. Maka sukses adalah tentang bagaimana kita merealisasikan atau mengaktualisasikan potensi dan talenta ini. Ya. Dan sukses juga tentang bagaimana orang itu menemukan kebahagiaan yang hakiki, yang sejati. Ya. Termasuk sukses itu juga tentang bagaimana orang bisa memastikan keselamatan bagi jiwa dan raganya. Nah, saya kasih contoh ya. Seorang SHD
itu udah bisa dibilang sukses atau belum? Kalau untuk ukuran manusiawi, bagaimanapun sudah sukses. Secara personal sukses, secara sosial gitu ya, kita juga punya prestasi. Secara spiritual gitu ya, kita jelas telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Jadi karena saya sudah sukses, maka saya punya legitimasi untuk bicara tentang kesuksesan. Nah makanya kembali ke tadi, kayak Noval ya. Noval sedang berproses menuju sukses. Tetapi suksesnya Noval tuh nggak diukur dari nanti Noval punya uang berapa. Ya. Tapi suksesnya Noval diukur. Noval itu bisa nggak bahagia hidup? Bisa nggak menjadi manusia yang berguna dalam kehidupan? Bisa nggak segala potensinya ini bisa bertumbuh? Ya, kayak seorang SHD, dia menjadi seorang pembimbing kehidupan, dia menjadi penulis, dia sekarang mulai merintis pekerjaan yang baru sebagai pelukis, menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang aktivis sosial politik gitu ya. Itu tentang bagaimana kita bertumbuh, merealisasikan semua potensi. Nah, Noval kan punya bakat ya, banyak. Nah, ya kan sekarang Noval sedang menjalani peran sebagai seorang web developer, desainer grafis ya. Kemudian juga sedang ini merintis karir jadi host ya, host di dunia yang kita bicarakan sebagai mindfulness gitu ya. Nah, sukses itu tentang bagaimana Noval bertumbuh secara personal, secara profesional. Termasuk juga sukses menjadi seorang anak gitu ya, yang memang bisa berbakti dengan kasih murni, bisa berbakti dengan karya yang berguna. Itu Val. Itu sukses. Nah, persepsi harus benar. Nah, habis itu baru kemudian mau menata diri, memperbaiki diri. Termasuk yang tadi sudah Noval katakan ya di sesi-sesi sebelumnya. Mengenali apa kelemahan diri, mengenali apa kegelapan diri. Itu diberesin. Ya. Males harus rajin. Tukang ngayal harus menjadi lebih berkesadaran. Gitu Pak. Ya, gitu. Tapi ngomong-ngomong, menurut Noval sendiri, ini bapakmu ini sukses apa enggak? Sukses, sukses sekali. Kenapa dibilang sukses? Karena selain dari duniawinya itu diseimbangkan gitu secara, ya mungkin kalau orang bilang itu kita nggak lihat orang dari luarnya aja gitu, tapi dalamnya juga harus dilihat. Nah itu kalau menurut Noval sendiri, Abi ini atau Pak Setia ini udah mencapai itu gitu. Jadi dalam dan luarnya itu udah mencapai titik di mana itu terbilang sukses. Oh, apakah Noval bangga punya bapak seperti itu? Bangga. Apakah Noval bisa menjadikan bapakmu ini sebagai teladan? Sangat bisa, sangat bisa. Iya, iya. Dan apakah itu menguntungkan buat Noval? Karena tidak usah jauh-jauh nyari inspirasi, nyari teladan. Ya, sangat-sangat beruntung juga untuk sebagai manusia, terutama gitu sebagai anak juga, itu bisa menerima anugerah yang besar ini gitu. Jadi nggak mesti jauh-jauh nyari orang yang dia udah suksesnya tuh nggak cuma di luarnya aja gitu, nggak cuma duniawi aja, tapi dia juga paham gimana cara mengenal diri, cara mengenal Tuhan apalagi gitu. Jadi ya ada rasa kebanggaan gitu sih. Ya. Ya udah gantian kamu yang nanya. Jadi kalau Abi sendiri ini sebagai personal anak aja nih, dari Abi sendiri ini ada nggak sih gitu hal-hal yang itu ingin disampaikan terutama untuk Noval gitu dan anak-anak muda lainnya dalam menjalani kehidupan ini harus seperti apa gitu? Ya, jadi tidak penting orang tuamu seperti apa, karena tidak semua orang itu bisa punya anugerah seperti Noval ya, yang bangga dengan bapaknya, merasa betul-betul dilimpahi kasih oleh bapaknya dengan tulus dan dibimbing, dikasih teladan ya yang nyata oleh bapaknya. Dan itu juga akan berproses dulu. Seorang SHD kayak apa kan beda dengan SHD sekarang kan. Jadi bahkan anugerah itu juga ada prosesnya, ada momentumnya. Tapi yang mau saya katakan adalah terimalah dengan apa adanya.
semua keadaan. Ibumu kayak apa, bapakmu kayak apa gitu ya. Itu jangan jadi alasan untuk kemudian berlaku yang destruktif. Bersyukur lewat mereka lah kamu ada dan hadir di dunia ini. Jangan punya ekspektasi yang berlebihan yang membuat kamu jadi kecewa dengan orang tuamu. Terima mereka apa adanya, hormati mereka sebagaimana layaknya orang tua, tidak peduli mereka seperti apa. Tapi juga saat yang sama, jangan punya attachment, jangan punya kemelekatan. Harus punya sikap yang mandiri, yang otentik. Ya. Karena orang tua juga tidak mesti selamanya berlaku sebagai orang tua. Kadang-kadang dia berlaku dengan egonya. Ya. Jadi berbeda dengan orang tua itu sebenarnya nggak masalah. Gitu ya. Sama kan seorang SHD nggak pernah masain apa-apa. Meskipun jelas bahwa saya tidak pakai ego saya lagi. Tapi kan anak-anak kan punya pikiran sendiri. Ya. Misalnya nih ya, Noval punya adik nih. Ya, namanya Sarah kan. Baru selesai S1 dan sekarang lagi proses jadi advokat. Tapi kan usianya masih anak-anak, masih muda, belum bisa jadi advokat, tunggu beberapa tahun lagi kan. Nah, saya sebetulnya punya harapan Sarah ini lanjut S2 dong, mumpung secara finansial kita bisa membackup. Tapi anaknya belum pengen. Ya, saya sebagai bapak nggak bisa maksa. Yang penting dia terus bertumbuh. Dia harus belajar terus sesuai dengan apa yang memang dia enjoy, dia menikmatinya. Kan gitu, Pak. Ya, gitu. Sama dengan Noval. Noval ini udah 2 kali kuliah nggak ada yang lulus. Dia lulusnya di bidang yang lain, di bidang yang berbeda ya. Nggak ada masalah buat saya. Ya. Kalau kakak yang pertama dia udah S2 selesai kan gitu. Sekarang lagi kerja dan saya minta dia betul-betul ya belajar tempat kerjanya sekarang. Ya, harus memberikan terbaik gitu ya. Harus punya loyalitas gitu dan ya harus menunjukkan bahwa gaji yang diterima itu diganti dengan pekerjaan yang layak kan. Kalaupun gajinya belum memuaskan, ya nggak apa-apa, namanya juga lagi belajar, iya kan. Nah kayak ke Noval, saya nggak pernah maksa. Noval mau kuliah lagi silahkan, kalau mau tak biayain, kalau enggak, ya sudah, yang penting punya keahlian, gitu. Masalahnya jurusan yang diminati Noval nggak ada di universitas manapun, adanya di Persaudaraan Matahari, itu masalahnya kan. Jadi ya sudah, kuliahnya di sini aja. Ya guru besarnya bapaknya sendiri kan gitu. Iya enggak? Jadi ngomong-ngomong kenapa Noval nggak mau kuliah lagi? Kembali lagi mungkin karena ya itu tadi yang seperti Abi bilang, kalau minat sama jurusannya itu masih belum tahu ya. Untuk di luar itu apakah benar-benar ada yang seperti di ajarannya Abi gitu. Jadi ya kadang yang pikirin kayak praktek itu lebih penting sih daripada teori gitu kan. Ya. Emang nggak takut masa depannya suram gara-gara nggak punya gelar sarjana? Masa depan suram ya. Kadang kan kalau dilihat-lihat sekarang orang tuh nilai nggak cuma dari pendidikan aja gitu. Walaupun itu emang secara notabene-nya penting banget gitu, gelar, terus pengakuan dari orang gitu. Tinggal kita aja untuk menghasilkan kehidupan yang layak gitu, minimal untuk diri sendiri aja tuh kayak gimana, itu kan yang paling penting gitu. Betul gitu. Iya bener. Sekarang Noval sedang ngapain? Kerjanya Noval apa? Kalau saat ini lagi mencoba untuk selain jadi tim media juga gitu. Di untuk, PM ya maksudnya? Ya, di PM. Oke. Jadi ngembangin juga beberapa website kan yang punya Abi itu. Jadi bisa ada perkembangan gitu, untuk setiap harinya progres, bisa ada pegangan gitu. Maksud kerjaannya tuh nggak cuman kita terus ada dalam pekerjaan tersebut, tapi kita juga mencoba untuk menikmati bahwa kerjaan ini nih sesuatu yang itu akan menjadi bahan kita, pembelajaran kita di kehidupan saat ini gitu. Kebanyakan yang terus ada kerjaan lain juga kan? Di mana itu? Kerjaan lain ya ini baru juga sih. Iya. Tetap di dunia media ya, tetap di apa namanya, komunikasi digital ya, di perusahaan jewelry ya. Iya. Oke. Nah, ini menarik nih. Sebagai anak muda, apakah Noval memang punya semangat kuat untuk mengupgrade diri? Ya. Terus apakah selalu ingin mengkaitkan antara pekerjaan dengan uang yang didapat? Kalau uangnya masih kecil gitu, Noval semangat nggak kerja? Kalau dari Noval pribadi kan, karena Noval sadar juga nih, baru awal-awal gitu merintis karir itu kan pasti perjuangannya butuh effort yang lebih gitu. Walaupun mungkin awalnya kayak gajinya kecil atau gimana, itu untuk saat ini nggak terlalu terpikir gitu untuk
pengen gaji sekian gitu, Mhm. pengen punya banyak uang sekian. Hmm. Yang paling Nopal pikirin tuh cuma satu, Bi. Hmm. Jadi cuman gimana caranya biar Nopal tuh di dunia ini tuh setidaknya punya peran gitu, walaupun Oh. sedikit gitu. Iya. Jadi lebih fokusnya kepada perannya, kepada juga upaya meningkatkan kapasitas diri supaya peran bisa dijalankan dengan baik gitu ya. Iya. Kalau soal duit itu pasrah gitu lah ya. Pasrah ya. Lagian kalau kurang kan tinggal minta kan. Ya. Cukup dulu ini, nanti kita sambung sesi berikutnya ya. Iya. Baik, terima kasih teman-teman. Kita sudah berbincang-bincang seru tadi bersama dengan Abi atau Pak SAD. Iya. Sekian dan sampai jumpa di episode berikutnya.